Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi, NIM 1952-21310. Saya dari kelas AKS 5B Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan pelaku UMKM di bidang catering makanan, yaitu yang berkaitan dengan materi pengambilan keputusan taktis. Latar belakang: UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Tetapi UMKM sungguhnya memiliki arti yang lebih luas lagi. Dari sudut pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pada kesempatan kali ini, saya mengobservasi usaha catering yang menawarkan produk makanan ke siapa saja. Observasi saya kali ini beralamatkan di Beku RT 18, Kliwonan, Masaran, Sragen, di mana yang mempunyai usaha catering tersebut adalah Ibu Tati Sumarsanti, atau lebih dikenal dengan Ibu Santi. Tetapi usaha yang beliau jalani diberi nama Catering Bukamdi. Nama ini diambil dari nama suami beliau. Beliau telah memulai usaha sejak tahun 2002 sampai sekarang, atau kurang lebih sekitar 19 tahun lamanya. Sebelumnya, Ibu Santi ini sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau adalah istri dari seorang guru di sebuah TK. Tidak bisa dipungkiri bahwa beliau ini memang pintar dalam memasak. Awal mula Ibu Santi mendirikan usaha ini adalah ketika tempat suaminya bekerja, beliau disuruh untuk membuatkan makanan. Dari situlah awal usaha ini terbentuk. Setelah itu ada rekan kerja suaminya yang cocok dan memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya. Hal tersebutlah yang menjadikan usaha ini berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, dari hasil beliau menjalankan usaha ini bisa ia gunakan untuk membantu atau menambah pemasukan dari perekonomian keluarganya. Beberapa menu yang dapat disajikan oleh Catering Bukamdi terdapat dua kategori, yakni yang pertama, aneka macam snack. Aneka macam snack ini diantaranya ada arem-arem, sosis, agar-agar, kue lumpur, kacang, kue cubit, lemper, semar mendem, risol mayo, lapis Bandung, kue lapis, roket kentang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yakni nasi kotak. Di antaranya ada ayam bakar atau goreng, kemudian kakak bakar atau goreng, lele bakar atau goreng, dan sup matahari. Permasalahan: dalam menjalankan sebuah usaha, tentunya akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan ini tentunya juga dapat terselesaikan dengan baik, meskipun juga ada permasalahan yang diselesaikan dengan rumit. Biasanya permasalahan yang terjadi serta dapat terselesaikan dengan baik dalam sebuah usaha akan dapat memperkokoh usaha tersebut. Tapi memang permasalahan tersebut harus terselesaikan dengan baik. Lain halnya dengan permasalahan yang terselesaikan dengan kurang baik. Dalam usaha yang dijalani Ibu Santi ini sering mengalami permasalahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu contoh permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Santi. Ibu Santi mengalami permasalahan dalam pesanan kue rangi atau dalam masyarakat di sekitar sini lebih dikenal dengan gandos. Dalam menerima pesanan gandos, Ibu Santi belum mempunyai alat yang digunakan untuk membuat gandos tersebut. Akhirnya oleh Ibu Santi, pesanan gandos ini beliau harus memesan ulang kepada supplier di pasar terdekatnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ibu Santi mulai berpikir bahwasanya kalau saya pesan terus menerus, saya akan mempunyai keuntungan yang sedikit. Tetapi kalau saya beli, saya harus mengeluarkan uang untuk biaya membeli alatnya. Kemudian Ibu Santi mulai berpikir lagi, kalau saya membeli alatnya, saya pasti akan memiliki keuntungan yang lebih besar daripada harus memesan ulang kepada orang lain. Tapi di sisi lainnya saya juga akan mempunyai alatnya sendiri, yang mana alat tersebut dapat digunakan terus menerus, ya walaupun harus mengeluarkan modal terlebih dahulu.
Dari pikiran itulah akhirnya Ibu Santi membeli alat untuk membuat gandos. Kesimpulan, dalam usaha catering Bu Kamdi telah melakukan suatu pengambilan keputusan taktis. Putusan taktis yang diambil oleh Bu Santi ialah beliau lebih memilih membeli alat sendiri agar keuntungan yang didapat lebih besar daripada ia harus memesan ulang kepada supplier di pasar. Walaupun keputusan yang ia ambil harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli alatnya, namun alat tersebut dapat dijadikan sebagai aset peralatan oleh Ibu Santi dalam usahanya, yaitu catering Bu Kamdi. Berikut dokumentasi yang dapat saya sajikan. Yang pertama, dokumentasi saya dengan Ibu Kamdi yang sedang melakukan wawancara. Kemudian ada bagi siapa yang ingin memesan makanan kepada catering Ibu Kamdi dapat melalui WA atau telepon yang tertera. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi salah satu pesanan yang diterima oleh Ibu Kamdi. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.